Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis. Tadi yang satu yang bumper yang ditayangkan adalah salah satu bagian dari satuan APKS. Jadi ada APKS, ada satuan APKS. Satuan APKS di APKS PBPGRI itu banyak. Tadi salah satunya AGBA, Asosiasi Guru Bahasa Asing, yang dikomandani oleh Pak Kiki Nediawan. Beliau udah hadir di room ini. Ada juga Matematika Nusantara, ya, yang dipimpin oleh Pak Fatul dengan Sekjen Pak Dudi Wahyudi, dan Ketua Matematika Nusantara PGRI Provinsi Banten Bu Yantuti, yang hari ini beliau akan menjadi MC kita, ya. Dan juga ada FKG IPS Nasional, Forum Komunikasi Guru IPS untuk Mapel IPS. Ada juga Asosiasi Guru Penulis, ya, yang dipimpin oleh Bu Francisca dan Pak Catur Nurrohman. Ya, ada juga Asosiasi Guru Sekolah Dasar, ya, kebetulan Pak Dudung Abdul Qadir salah satu yang komandannya, ya, dan Asosiasi Mapel lain yang merupakan bagian dari APKS PBPGRI. Dan nanti APKS PBPGRI itu, ya, satuan APKS itu ada yang memang dibentuk oleh PGRI, ada yang memang bergabung sebagai member asosiasi, ya. Apa itu yang dibentuk dan siapa saja yang bergabung dan apa hak-haknya serta kewajiban bagi yang dibentuk dan yang bergabung. Nanti dalam acara Rembugnas ini kita akan sama-sama bahas sehingga Bapak Ibu akan semakin paham, ya, apa itu APKS, apa itu satuan APKS, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita sebagai asosiasi profesi dan keahlian sejenis, ya. Ini bisa dilanjut Pak Dudung, silakan. Pak Dudung. Ya, gimana, Mas? Ya, silakan Pak Dudung. Pak Kiki, silakan disampaikan. Bu Yantuti. Oh iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Biaya. Mantep nih Pak Dudung nih, mantep nih. Keren. Halo Kak. Nah, Bapak Ibu sekalian peserta Rembuk Nasional APKS, ini satu bukti bahwa PBPGRI, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, sudah melakukan berbagai transformasi untuk meningkatkan mutu para guru. Salah satu di antaranya, kami di sini memiliki studio yang luar biasa. Bagaimana kelihatannya bagus? Wah, keren nih kalian. Ini kami siaran langsung di studio TV Tunas TV yang mungkin insya Allah akan akan dideklarasikan, akan diluncurkan nanti pada tanggal 28 November 2020. Ini salah satu kerja keras teman-teman dari PSLCC yang dikomandani oleh Profesor Ricardus Eko Indrajit. Mudah-mudahan nanti akan lahir guru-guru hebat, guru-guru kreatif, guru-guru inovatif, dan berdedikasi untuk mewujudkan sumber daya Indonesia yang unggul dan Indonesia maju. Saya kembalikan kembali kepada Mas Wijaya. Silakan menyapa lagi sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum bisa hadir. Iya, kita lihat. Nanti mudah-mudahan sampai 1000 kita target, mudah-mudahan masuk di Zoom ini terkait dengan kita akan mendengarkan paparan dari para tokoh-tokoh yang hebat. Ada Kemenko PMK, Profesor Dr. Muhajir Effendi, kemudian ada Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia yang luar biasa semangat, Profesor Dr. Rudi Parosini. Kemudian ada perwakilan dari Kemdikbud, Dirjen GTK, Dr. Iwan Sahrir. Kemudian ada juga perwakilan dari
Fakturnya lagi itu. Kemudian ada Profesor Dr. Eko Idrajit yang luar biasa juga. Kemudian ada Profesor Supardi akan berbagi, akan sharing bersama dengan guru hebat pengurus APKS. Fakturnya lagi nganterin itu anaknya ke sekolah. Hidup PGRI solidaritas. Yes. Nanti kasih tahu diajak rapat di SMA. Silakan Pak Masih Ya. kita akan bisa berkumpul kembali di dunia maya ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dudung yang berlokasi di studio Tunas TV. Kayak ada rapat. Ya, PBPGRI yang akan di launching tidak akan lama lagi, yaitu di hari ulang tahun kita pada 20 berapa? Ayo, jangan sampai lupa ya. Silakan nanti ada pertanyaan kuisnya. Jangan sampai salah tebak tanggal. Ya. Yang kedua, ya, meskipun kita berbeda lokasi, ya saya ada di hari ini di Hotel Millennium. Ya, tidak jauh beda sebetulnya dari Gedung Guru Indonesia. Bu Yantuti ada di Kabupaten Tangerang, Bapak Ibu semua di lokasi masing-masing. Tapi kita semua bisa bertatap maya, tatap muka, tatap maya, tetap hati kita bisa ditautkan karena kita sebagai pejuang daripada PGRI. Ya. Luar biasa ini terus bertambah sudah 947 ya, hampir mendekati angka 1000. Selagi selamat datang ya dari Sumatera Barat ya, dari Lampung, juga dari Bali ya, dari Kalimantan Timur ya, baik dari pengurus APKS di provinsi, kabupaten, kota, atau yang belum terbentuk dan mewakili, serta selamat datang juga untuk Bapak Ibu semuanya, anggota dari Satuan APKS PBPGRI. Di sini ada Pak Samsul Bahri, ya, Ketua PW FKG IPS Nasional PGRI Sulawesi Selatan. Ada juga Pak Murtoto dari Jambi, ya. Ada Pak Murajianto dari Kalimantan Timur. Ya. Wah, luar biasa ini kehadirannya, hampir angka 1000, menembus angka 1000. Ini luar biasa. Dari Banten juga selamat datang, dari DKI, dari Jawa Barat, ya. Selamat bergabung dan kita maksimalkan mengikuti semua rangkaian Rembuk Nasional APKS PBPGRI tahun 2020. Tidak akan lama lagi ya, acara akan kita mulai pukul 8. Kami bersatu padu ingin maju, tunaikan tugas bersama-sama, guru di Nusantara, di bawah naungan FKGIPS. Kami siap semakan ilmu, bergandeng tangan, berjuang bersama, meningkatkan kembangkan karya potensi diri dalam mengangkat prestasi, melangkah ke depan, satukan jiwa, mewujudkan impian, belajar berbagi pengalaman, bersinergi dalam pengetahuan, menghidupkan media pendidikan, tanggung jawab untuk masa
ada rapat. Ada rapat ya setengah 3 jam setengah 9. Bergandeng tangan berjuang bersama. Halo? Salam Bu, iya Bu. Bergandeng tangan berjuang. Saya sedang mengikuti Zoom meeting APKS Bu. Iya. Ya Kang, Nah. Ibu. Bapak Ibu guru, pengurus APKS Provinsi, Kabupaten Kota, beserta guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah, sepertinya Ibu Ketua Umum yang kita hormati dan kita banggakan sudah bergabung. Silakan Ibu untuk menyapa sebelum acara dimulai. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang Ibu. Bu, sehat-sehat ya Bu. Sehat, aduh bahagianya. Sehat-sehat ya Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik Bu. Ya. Sehat selalu Ibu. Saya dari Pandeglang Banten. Selalu sampai sehat seperti ini. Baru dari pinggir. Baik Bu. Kalau barang nanti benar, sehat walafiat. Sehat Bunda. Sehat alhamdulillah. Baru ya Bu ya. Bunda, Ya. ya silakan. Menyapa. Ruangannya tidak cukup Bu. Ini Iya, saya- sudah 1000 penuh. Masih banyak yang nunggu ingin Pak, ini Kalau itu dibuat nggak di YouTube-nya? Ayo dong dibuat di YouTube-nya. Di YouTube-nya dibuat supaya yang lain bisa ikut bergabung gitu. Ada nggak ya yang Zoom yang bisa lebih dari tinggal dinaikin ya Mas? Ini bisa dinaikin kayaknya, di upgrade. kalau mendadak bisa sih. Cuma kalau Mas Masri tolong nggak apa-apa nih dinaikin aja sampai teman-teman semua bisa bergabung di sini di rumahnya para guru. Ayo. Ya ini betul banyak yang WA, udah nggak bisa masuk Pak, katanya begitu. Kalau gitu dibuka tambahin lagi. Bentar ya. Ya sebentar, nanti secara teknis kita akan terus memperbaiki Bu Ketum dan Bapak Ibu guru hebat di Nusantara. Apa tuh ya? Ya apa tuh ya? Ya gimana? Oh perbaikannya udah dikirim. iya dari Kabupaten Lampung Barat selamat bergabung. Alhamdulillah Ibu kita, Ibu Ketua Umum, Ibu Guru Besar Unifah Rosidi telah hadir. Ini yang ditunggu-tunggu salah satunya oleh peserta. Udah kangen ya sama ibunya. Daerahnya ingin disambangi. Aduh, aku bahagia sekali hari ini. Mas Wijaya, Pak Abdul Qadir, apa bisa ditingkatkan lebih dari 1000? Pokoknya kalau semua guru ingin masuk harus diberi tempat. Bisa nggak, Mas Masri? Bisa nggak, Mas Masri? Kayaknya ke Mbak Tia deh, Bu. Oh, oke. Sebentar ya, Pak Dr. Diki Suhadi, mewakili Pak Menteri PMK untuk menyampaikan arahannya kita semua dan kita menyimak dengan baik apa yang disampaikan beliau dan teman-teman nggak apa-apa nanya sama Pak Didi, Pak kalau kami punya kesulitan ini bisa dibantu nggak apa-apa kalau pembantuannya untuk peningkatan profesi seperti pelatihan karena kita punya kerjasama dengan Menko PMK untuk pelatihan peningkatan pendidikan karakter ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita buka rembuk nasional APKS yang pertama yang akan dilaksanakan selama 3 hari di sini. Dan tolong nanti ketika Pak Eko Indrajit akan menyampaikan, beliau diminta untuk berkeliling menceritakan maksudnya ya, ada studio TV, ada apa yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Terima kasih. Saya buka dengan Bismillah dan berdoa kepada Tuhan Yang Kuasa. Tak, tak, tak. Makasih ya. Makasih semuanya, Mas Didi. Terima kasih banyak semuanya. Sukses buat semua selama 3 hari. Ya, nanti siang saya akan tapping dengan Kompas TV dan kita berjuang untuk kawan-kawan honorer. Oke? Dan kawan-kawan semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berembuk nasional. Sukses buat semua. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sesi pembukaan telah kita selesai tunaikan dan berikutnya kita masuk sesi kedua di hari pertama, yaitu masuk ke sesi materi. Dan alhamdulillah di hari pertama ini kita memang menjadi sebuah kebanggaan ya, orang tua kita, ibu kita hadir membersamai kita, dan hari ini juga sesi sekarang siap berbagi terkait materi yang akan disampaikan oleh beliau. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama menyimak ya. Nanti jika ada hal-hal yang memang perlu untuk ditanyakan, disampaikan, silakan ya. Ibu Bapak bisa raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat room, dan hal-hal yang terkait di luar ini pun bisa disampaikan karena beliau sekaligus selain sebagai pemateri kita, beliau juga sekaligus orang tua kita. Silakan sampaikan hal-hal tersebut kepada beliau. Baik Bapak dan Ibu, untuk efektivitas kegiatan hari ini langsung saja kepada Ibunda Profesor Dr. Nifah Rosidi, disilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tuh jadi paparan ya. Iya Ibu. Oke, apa ya? Saya pikir sudah saking banyaknya. Baik, semua peserta ini kalau sama Ibu kita bisa ngobrol ya, para strategis APKS. Tapi saya nanti mungkin sebagian ada yang melihat paparan saya yang belum. Saya ingin mengajak semua di sini untuk melihat bahwa kita perlu melakukan reformasi di dalam diri tubuh kita sendiri, yaitu PGRI. Bagaimana sih PGRI, katakanlah bagaimana PGRI merespon perubahan. Nah, alhamdulillah tuh dengan adanya teknologi, jarak yang sedemikian jauh antara kami di pusat sampai di bawah di ranting guru itu sekarang tentu aja dibuka. Semua pengurus di PGRI itu mulai pengurus besar, provinsi, kabupaten kota, ranting, cabang ranting, terus kemudian kita juga punya perangkat kelembagaan. Perangkat kelembagaan itu kita sebut salah satunya adalah APKS. Tapi nggak cukup sampai di situ. Saya mau share gini aja, reform ya. Karena sayanya yang kayak bagaimana, apa ya. Saya mau ngomongin yang view screen sharing. Jadi apakah udah ada sharing saya? Sudah jelas Ibu. Kenapa di aku enggak? Di sayanya kok enggak tahu kok. Yang muncul screen WhatsApp Ibu. Ya. WhatsApp saya.
sekarang sudah laptop desktop. Screen WhatsApp saya yang muncul sekarang. Iya. Itu stop sharing salah. Ya. Sorry. Maklum. Nah, ini mungkin sebagian udah ada yang tapi nggak apa-apa. Ini semua para guru yang hari ini hadir. Tadi Ibu Cici ya, cantik banget Anda ya. Ya, Ibu. Sama kita Ibu cantik dua-duanya. Ibu juga cantik. Oke. Mengapa kita di sini? Mengapa kita kok merasa sangat dekat satu sama lain? Karena kita satu keluarga. Ya. Nah, kadang-kadang saya membaca WhatsApp sebelah sana masing-masing senang, jadi perut saya agak bersyukur. Kemudian bagaimana sekarang mempersatukan kita? Ternyata teknologi mempersatukan. Saya ingin sekali bahwa kita bersatu dan bersama-sama membangun kekuatan, memperjuangkan aspirasi kita dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia. Ya. Rumahnya, silakan kalau di asosiasi profesinya, misalnya saya asosiasi guru matematika, asosiasi guru PGR, gitu ya. Rumahnya rumah besar. Kenapa? Yang besar ini dengan kekuatan pikir, dengan kekuatan emosi kita, kekuatan intelektual kita, kekuatan moral kita, maka kita tentu menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan untuk mencapai cita-cita sebagai guru yang bermanfaat. Ya, jadi bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Walaupun ada upaya-upaya membelah luar biasa, ya, tapi kita harus berpikir satu. Nah, hari ini saya merasakan itu. Saya merasakan kedekatan emosi yang luar biasa dengan semua para guru anggota PGR. Ya. Yang belum, teman-teman nih, yang belum mendaftar, anggota apa, silakan di kabupaten kota masing-masing. Karena yang akan datang, kita akan pisahkan mana yang anggota dan mana yang bukan. Kenapa kita harus semakin layanan organisasi harus semakin jelas kepada anggota dan kepada yang bukan anggota, dan perjuangan-perjuangan harus betul-betul diwujudkan untuk kepentingan para anggota. Kemudian tuntutan PGRI sebagai anggota Education Internasional adalah keanggotaan harusnya. Nah, salah satu problem kita selama ini adalah problem komunikasi. Banyak hal yang diperjuangkan tapi tidak sampai ke bawah. Nggak tahu. Ya. Nggak tahu perjuangan-perjuangan kita, kelupaan, atau ada problem komunikasi. Sekarang, ya, seperti di negara-negara lain, yang saya selalu tampilkan contohnya dari India dan China. Teknologi ini, mereka adalah punya penduduk yang besar. Kalau India itu strata itu kasta itu sangat terasa. Kalau bukan ada teknologi itu agak sangat sulit. Tapi dengan teknologi mereka berhasil mengikis kemiskinan. Ya, meningkatkan juga kemampuan mereka di dalam literasi. Saya kok merasa bahwa inilah hikmah. Jadi kita merasa bersatu. Nggak ada jarak. Saya nggak pernah merasa ada jarak dengan pengurus provinsi, kabupaten, kota, dengan cabang ranting APKS. Yang nggak ada itu cuma waktu. Jadi saya ingin melayani semua. Saya ingin merasa bahwa teman-teman tuh nyaman di sini. Kalau perjuangan belum sampai, ya memang karena besar, dan Indonesia tuh luar biasa besar, banyak masalah. Bukan masalah guru aja. Jadi kita harus sabar juga kalau berjuang kepada pemerintah. Yang penting kita harus konsisten. Ya, Bapak Ibu merasa bahwa di PGRI itu dilindungi. Bapak Ibu merasa bahwa di sini adalah
orang tua yang betul-betul dengan segala pengabdian, ketulusan membela kepentingan guru, pendidik, tenaga kependidikan. Kalau ada yang mengatakan, kenapa ibu dosen? Jangan berpikir terlalu kecil. Dulu, para pendiri PGRI, ya zaman dahulu, itu. Dan mereka banyak yang menjadi tokoh, termasuk juga ini cikal bakal Pangeran Jenderal Sudirman. Dan banyak sekali tokoh. Mereka guru, menyebar di mana-mana dan kembali menjadi guru. Guru adalah jiwa, makanya the gurus itu dalam bahasa Inggris itu orang-orang yang saya juga menjadi guru besar. Kalau sekedar harus guru di pengurus besar, ya kita punya beragam tingkatan. Di pengurus besar itu adalah orang-orang yang betul-betul berpikir, tokoh yang memperjuangkan anggotanya, memperjuangkan pendidikan, dan harus bisa menjadi tokoh. Karena itu kami kemudian melihat bahwa APKS menjadi sangat penting, karena itulah dari guru. Ya, jadi mari kita bersatu bersama, guru, pendidik, tenaga kependidikan. Dan kalau lihat di Undang-Undang Sisdiknas adalah bahwa siapakah guru? Guru adalah pendidik. Siapakah pendidik? Pendidik adalah guru, dosen, instruktur. Nah, para media Iswara juga diajak ke sini, diajak bersama. Terus ada yang bertanya, apakah guru SD bisa jadi anggota APKS? Iya bisa, namanya APKS guru kelas. Ketuanya siapa? Pak Dudung. Gitu. Jadi nggak masalah, kita berkumpul bersama di sini. Rumah besarnya adalah kita. Lalu kita kira-kira bagaimana ya? Kita itu melompat. Apakah PGRI melakukan perubahan? Iya. Dari waktu ke waktu. Perjuangan PGRI itu sangat jelas. Kalau Bapak Ibu tahun 66-an, ada yang namanya di UNESCO, Status of Teachers, itu salah satu penggagasnya itu adalah PGRI. Gila ya, tahun 1966. Apa tuh Status of Teachers? Adalah bagaimana guru itu, ya, bagaimana guru itu dihormati sebagai profesi. Bagaimana profesi. Halo, bisa nggak ya host mute all? Please. Kenapa dia Pak? Waktu di ada host bisa. Itu 91 orang menunggu di waiting room. Bisa nggak dikasih kabar di waiting room supaya masuk ke YouTube, ya, YouTube-nya PGRI. Sudah. Oke, supaya bisa mereka masuk itu. Nah, jadi apakah PGRI perjuangannya bagaimana? Oh jelas, dari tahun 66 itu di dunia internasional, Status of Teachers yang sekarang sering menjadi dasar bagaimana kita memperjuangkan guru dan bagaimana organisasi harus dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pemerintah daerah, pemerintah global, bukan saja Indonesia. Ya, jadi kalau sekarang kita diundang transformasi organisasi profesi, transformasi, apanya yang mau ditransformasi? Karena organisasi profesi itu independen. Banyak pekerjaan-pekerjaan guru yang harus menjadi kepentingan di dalam pengambilan kebijakan, itu yang harus di highlight oleh pemerintah, oleh kementerian, bukan mengurusi yang ini.
kedua, Direktorat Jenderal Guru yang namanya dulu PMPTK itu lahir karena perjuangan PGRI. Kenapa lahir karena perjuangan PGRI? PGRI menyadari bahwa setelah kita berhasil memperjuangkan undang-undang guru dan dosen, ya perlu satu setingkat Direktorat Jenderal yang mengurusi persoalan guru negeri, swasta, honorer semuanya. Ya, untuk apa? Untuk berbagai hal, untuk persoalan peningkatan karirnya, untuk persoalan sejahteraannya, untuk persoalan profesinya. Dan kami sangat serius. Jadi kami berharap Direktorat Jenderal yang ada yang ngurus guru betul-betul ngurusin untuk guru. Organisasi profesi biarin aja dia tumbuh sendiri-sendiri. Tetapi paling memfasilitasi sesekali. Tetapi persoalan-persoalan guru yang A sampai Z, kenaikan pangkat berbelit-belit, masa sekarang sertifikasi guru, baca di Undang-Undang Guru dan Dosen. Sertifikasi guru di Undang-Undang Guru dan Dosen itu dilaksanakan dengan portofolio. Portofolio itu tidak salah. Kalau dulu macam-macam ada banyak dampaknya karena sistemnya kurang bagus. Sekarang sistem itu dilaksanakan dan di dosen, dan dosen itu bagus. Kenapa sekarang ada PPG dalam jabatan? Harus portofolio, harus sampai 3 bulan, harus ngikutin apa yang disebut dengan jurnal bereputasi. Itu bukan tugasnya guru. Itu konsep PGRI. Tugas guru itu membangun profesi dari dalam. Silakan diuji bagaimana guru berusaha untuk memperbaiki proses pembelajaran, meningkatkan kapasitas diri secara terus-menerus agar pembelajaran menjadi semakin menarik, dan sekarang kita mendorong menjadi pembelajar mandiri. Dan kami juga selalu kawal bahwa kenapa untuk proses administrasi sertifikasi guru mahal sekali dan mereka harus membayar. Kenapa kok selalu mikir bahwa tunjangan profesi guru menghabiskan dana yang besar? Sehingga segala macam cara dipersoalkan di dalam proses untuk sertifikasi. Itu yang perjuangan lain yang masih menyisakan dada di PGRI. Karena sebenarnya yang paling utama di dalam sertifikasi dan lain sainsnya adalah bagaimana pengembangan keprofesian berkelanjutan yang harus serius. Dan kemarin di dalam diskusi dengan Bank Dunia itu 14%, hanya 14% digunakan selain gaji. Berarti kalau dibuka lagi hanya sangat sedikit untuk peningkatan pelatihan. Itu kami berharap Direktorat Guru itu fokus bagaimana mendorong guru itu bisa meningkatkan kompetensinya secara terus-menerus, baik oleh pemerintah maupun dirinya, dan mulai membuka pikiran bahwa ya yang namanya anggaran pendidikan itu jangan dipikir ada yang lebih kreatif, bukan anggaran pendidikan gaji guru ya gaji guru tunjangan menghabiskan ya anggaran pendidikannya pun jauh melimpah. Gurunya tuh yang dididik juga banyak, jadi harus berubah mindset. Perubahan mindset ini bagian dari yang juga dilakukan oleh PGRI di dalam. Itu yang disebut reformasi struktur dan kultur. Struktur kami mengalami berbagai perubahan, tetapi sifat kami tidak akan pernah berubah, yaitu sebagai organisasi yang independen. Ya, kami selalu mengambil jalan. Kami mitra pemerintah, kami hormat, dan gak boleh kita itu menyerang orang. Sampaikan dengan bahasa yang baik kalau kita punya permasalahan terhadap program. Kita harus dewasa, karena kita adalah kekuatan moral kita. Pikiran-pikiran kita harus kepada bagaimana program-program itu menjadi lebih baik. Ibu, aku lagi jadi pembicara yang dari Bapak Belitung sudah saya kasih tahu. Saya
G, sedang G. Jadi Pak Jamaludin dari Kota Tangerang di Waipiko. Jadi teman-teman semua, jadi kita itu benar-benar fokus bagaimana melayani, bagaimana fokus menyatukan yang terpecah-pecah dalam satu persatuan guru Republik Indonesia. Ya. Jadi kita punya reform di dalam struktur. Struktur kita adalah struktur ada eksekutif, tentu pengurusnya sampai di tingkat ranting. Ada juga badan kelengkapan organisasi. Tapi sekali lagi saya akan kembali bahwa jati diri kita nggak berubah. Independen, sebagai mitra yang baik pemerintah, kita juga independen di dalam bersikap, kita juga independen di dalam membesarkan diri sendiri, mencari cara untuk hidup bisa sendiri. Ya. Nah, jadi unitaristik, para guru harus merawat Indonesia, harus menyatukan, pengurus PGRI harus bisa merangkul mereka, berbeda pandangan, punya hak politik tentunya, berbeda latar belakang agama, berbeda latar belakang pendidikan, semuanya harus merasa nyaman di rumah besar PGRI. Ya. Kemudian itu unitaristik. Jangan sampai kita para guru merasa harus menuruti apa yang cara pandang kita. Dalam hal apapun juga memaksa kita punya pandangan, kita pokoknya unitaristik. Menghormati perbedaan agama, perbedaan pendidikan, latar belakang dan lain sebagainya. Harus unit karena kita adalah NKR. Ya, independen dan non partisan. Kita tidak bergantung pada salah satu partai politik. Kita tidak partisan di dalam cara kita berpikir. Itu yang akan menyelamatkan perjuangan PGRI. Siapapun pemerintahnya harus kita hormati sebagai pemimpin. Ya, itu kita harus jaga. Jadi reform struktur itu kita mencoba untuk melihat, termasuk perundang-undangan. APKS itu ingin menjawab dari guru untuk guru. Teman-teman dikumpulkan, teman-teman guru SD, gimana kira-kira ya kita menjadi guru kelas yang baik, yang mata pelajaran bergabung dengan mata pelajaran. Yang belum bergabung, mari bergabung. Apakah Anda punya pikiran terhadap perjuangan secara khusus di mata pelajarannya? Iya. Ya, secara keseluruhan berada di bawah PGRI. Tanggal 25 November, banggalah pakai baju ini. Mengapa saya sengaja menaruh ini ya? Ini sebenarnya dari mahasiswa saya yang membuatnya. Tapi saya nggak pernah membuangnya. Saya ingin mengatakan bahwa bapaknya ganteng, ibunya cantik pakai baju PGRI. Coba, siapa yang enggak? Coba, Pak Mendikbud tuh Mas Menteri pakai jaket PGRI ganteng. Pak Presiden apalagi? Keren. Semua menteri-menteri. Jadi kita harus bangga dengan baju ini, baju PGRI. Ya. Kemudian APKS. Kita punya SLCC, Smart Learning and Character. Kenapa Smart Learning and Character? Karena kita merespon terhadap perubahan yang ada di lingkungan sekitar. Dan kita mesti alert. Dan kita mesti responsif terhadap perubahan dan teknologi. Profesor Dr. Eko Indrajit dari Harvard University, orang yang sangat terkenal tapi hatinya betul-betul mendedikasikan bagaimana di dalam PGRI itu gerakan perubahan harus dipelopori. Harus, ayo belajar bersama. Belajar itu asik, berkumpul itu asik. Kemudian, ya, kita punya lembaga kajian diketuai oleh Profesor Dr. Aceh. Kenapa kajian? Karena kita harus berbicara berdasarkan data. Kita bukan karena besar kita boleh teriak. Itu pernah hebat di masa lalu, di masa sekarang hebatnya adalah kekuatan intelektual, nalar dan kekuatan moral. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan. Ya. Kemudian kita punya lembaga bantuan hukum, LKBH.
oleh Mas Wahyudi SHM, ya, kebetulan beliau juga ulama. Jadi yang sangat melindungi semua. Sampai di bawah ada LKB. Kita juga punya Dewan Kehormatan Guru. Sulawesi Tengah itu mempelopori sampai saya merinding. Untuk pertama kalinya DKDI Sulawesi Tengah diminta untuk sidang kode etik guru. Jadi kalau guru bermasalah bukan dipukul, dibawa ke pengadilan. Kalau LKBH Dewan Kehormatan Guru, karena ini adalah persoalan profesi, persoalan etika, bukan persoalan. Tetapi kalau di luar profesi guru, di luar guru mengajar, itu sebagai individu yang harus taat kepada hukum silakan negara. Tapi kalau persoalan pembelajaran itu ada, dokter juga ada ya, kita melihat secara etika persoalannya di mana. Nah, kita punya Dewan Kehormatan, kita punya YPLPPPN, kita punya lembaga pendidikan. Kemarin terseok-seok Pak Fardi, Pak Dadang, Bu Dian di sini yang mati-matian mencoba untuk merevitalisasi ya lembaga pendidikan PGRI. Mengapa lembaga pendidikan ini ada? Itu sebagai alat perjuangan, ya, sebagai alat perjuangan organisasi. Sebagai alat perjuangan organisasi, maka ada yang disebut dari PAUD sampai perguruan. Sekarang ayo kita dorong mereka, kita rangkul, kita perbaiki, dan menjadi kebanggaan. Banyak juga orang besar lahir dari sekolah PGRI. Kami mulai melakukan penanganan. Nah, sekarang APKS harus hidup dan tumbuh. Tetapi kalau tanggal 25 November kita kumpul semua pakai bajunya satu. APKS juga bajunya seperti ini. Ini baju kebanggaan, baju guru. Ya, Bapak Ibu sekalian. Itu reformasi struktural. Reformasi kultur. Kultur apa? Kultur kita adalah kultur pendidik. Pendidik yang welas asih, yang mau belajar, yang hormat kepada yang lain, hormat pada pimpinan ulama, pemimpin agama, pejabat-pejabat, semuanya harus kita hormati. Orang tua, anak-anak harus kita hormati. Ya, welas asih adalah. Tetapi sebagai organisasi kultur kita punya namanya SSIIP. Apa itu Bu Umi? Ya, kita punya soliditas. Hanya solid kita satu kepada perjuangan. Kita punya solidaritas. Kalau ada yang terbelah sedikit, kita merasakan kesakitannya bersama. Kemarin bantu guru merasakan gerakan untuk mereka yang kanker. Teman-teman di kabupaten kota, provinsi bergerak ketika awal-awal pandemi. Ada yang membagikan masker, kalau ada yang kebanjiran, kalau ada itu solidaritas. Ya. Kita disatukan, solidarity forever, ya, solidaritas forever. Kemudian kita SSI, ini apa? Independen. Ya, ini apa? SSI PT, apa P-nya? P-nya adalah profesional. I-nya satu lagi apa? Integritas. Kita sebagai pendidik harus memegang pendidikan. Karena kita nggak punya apa-apa, tapi kalau punya integritas, kita menjadi orang yang pantas dihormati. Ya, baik. Kemudian struktur kultur, ya, dan orang SDM kita harus menjadi penggerak perubahan. Ya, itu proses atau strategi reform di dalam strategi. Apa strategi kita? Strategi kita adalah strategi yang terus dengan segala kelembutan, hal-hal yang kita memiliki prioritas, kita akan terus perjuangkan dengan cara kita. Mau bilang ada yang mengatakan blue ocean, ada yang, tapi strategi kita adalah strategi, kalau saya bilang pantare, ya, sederhananya, yang mengalir seperti air. Nggak usah kita menghadang badai, tetapi kita air itu mengalir pelan-pelan, kadang-kadang bisa meretakan,
Kadang-kadang kenapa tidak usah kita harus merasa hebat dengan terus sampai kepada muara. Memperjuangkan siapa? Memperjuangkan atlet. Ya. Prosesnya dengan apa? Kami mempercepat akses dan peningkatan dengan teknologi. Kami berikan contoh SLCC dan lembaga kajian. Itu adalah cara kita untuk melihat sebuah perubahan di dalam proses. Ya. Proses kita tidak bisa lagi menggunakan business as usual. Itu yang dilakukan oleh. Nah sekarang kita akan dorong APKS itu karena tidak semua menjadi pengurus, ya, tidak semua menjadi pengurus di inti di APKS silahkan. Dan kami undang yang muda, yang tua, yang senior, yang junior untuk bersama-sama berkiprah di sini, bangun semangat kebersamaan, kita perjuangkan apa yang kita perjuangkan, dan kita perjuangkan dengan cara yang. Nah, pelan tapi pasti perjuangan kita akan naik. Ini contoh. Saya punya pengalaman. Kawan-kawan punya pengalaman. Semua punya pengalaman. Bapak Presiden kita ini, apa yang diminta oleh PGRI, dengan caranya yang sangat jarang bicara, itu dikabulkan. Tapi kita tentu tahu bagaimana cara kita menyampaikan permohonan kita. Kalau belum apa-apa menghujat, kalau belum apa-apa marah, ya tidak bisa loh. Nah, ya, begitu juga Pak Menteri, ada Pak Menpan, ada Pak Mendikbud, ada Pak Muhajir, Pak Menko, termasuk Ibu Sri Mulyani, Ibu Menkyu. Mereka cuma minta begini, cuma satu sih permintaan mereka. Ayolah guru berubah supaya wajah Indonesia lebih baik pendidikan. Dan kita harus sambutkan. Inilah yang disebut dari ini yang kita sebut ini. Dari ini saya dari PGRI untuk Indonesia. Tahun ini kita akan wujudkan itu semua. Kita tunjukkan bahwa kita memberi yang terbaik. Ini sambil saya dengan permohonan maaf memohon kepada Bapak Presiden, Bapak berkenankah mohon berkenannya tanggal 28 November kita akan puncak perayaan Pak. Kalau biasanya kita kumpul 50.000 di dalam satu gedung, kali ini berkenan untuk menyampaikan sambutan secara amanat secara virtual. Para guru seluruh Indonesia akan mendengar amanat. Ya pasti siapkan ya. Alhamdulillah. Bayangkan, kita organisasi beliau selalu hadir. Tanggal 28 November, teman-teman para guru sampaikan seluruh Indonesia, duduk dengan manis di TV kita, duduk dengan manis di YouTube kita, dengarkan dan rasakan bagaimana kita bersama-sama bersatu menjadi satu kekuatan keluarga besar PGRI. Dan kita ingin mendengar amanat dari beliau, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Sampai hari ini kesediaan beliau masih terupdate dan hari ini semoga beliau nggak lupa, hari ini kami mengirimkan bahan untuk pakai baju PGRI. Kalau Bapak Presiden aja berkali-kali pakai baju PGRI, kenapa Anda tidak? Kan nggak cakep tuh. Tuh lihat Ibu Uni aja pakai baju PGRI kita. Ya. Kemudian, ya gimana? Apakah pada saat di pandemi ini berjuang? Oh iya. Pandemi ini bawa banyak. Kami betul-betul amat sangat serius. Berkirim surat, ber-WA, menyampaikan kepada pers, gitu. Tolong ya ada relaksasi. Dan ternyata pemerintah mendengar. Pak Menteri sudah menyatakan bos kita untuk honorer tidak pakai NUPTK dan lain sebagainya. Awalnya kan pakai NUPTK, ingat kan? Kita itu sering sekali memori kita tuh pendek. Ya, kita itu nggak tahu sering sekali lupa memberi apresiasi. Jangan lupa kalau kepala dinasnya bagus, anak siswanya bagus, Pak Dirjen GTK-nya bagus, Pak Menterinya bagus,
pas apanya bagus ya kita dong beri apresiasi. Sebaliknya kalau ada apa-apa juga boleh kita sampaikan dengan bahasa yang nah, ini pembatalan UN itu saya kira aspirasi bersama. Teman-teman mengawal TPG. Ini sampai hari ini perut saya sudah agak rilis karena merasa tidak tegang lagi karena kita mendengar dari Ibu Menkyu bahwa TPG kita tidak dipotong sampai akhir. Dan yang kita TPG komanya adalah perjuangan lebih lanjut untuk para guru agar sertifikasi jangan dipersempit. Terus ada yang mengatakan kita udah investasi banyak untuk sertifikasi. Come on, sertifikasi itu haknya guru. Guru tuh apa? Kalau enggak, ya gaji guru dengan sertifikasi itu wajar untuk sebuah profesi. Ya, yang paling penting adalah bagaimana mendorong mereka terus melakukan yang terbaik. THR, gaji ke-13, membuat krisis center, pelatihan PJJ, dan yang paling saya sangat berbahagia adalah perjuangan kita bertahun-tahun, berpuluh tahun tentang guru honorer. Pertama, bantu dibantu untuk tambahan penghasilan kemarin. Sekarang ada permohonan kita berkali-kali kepada pemerintah, akhirnya dikabulkan, yaitu ada tambahan. Mas, saya kurang nyaman dengan tambahan upah. Ini kan profesi, makanya saya ganti aja tambahan penghasilan. Sebenarnya ini era pandemi harus disyukuri. Tetapi bagi kami ini PGRI semua, tambahan penghasilan yang diberikan oleh pemerintah itu sebagai respon terus-menerus dari usaha-usaha kita adalah pengakuan bahwa honorer itu benar-benar ada, honorer itu benar-benar untuk kepentingan proses pembelajaran. Pengakuan bahwa guru itu tidak ada dan hanya tinggal sekian persen, 46% selebihnya. Selama ini kita berjuang untuk honorer susah sekali karena dianggapnya begini-begini, tapi pandemi ini membawa berkah. Dan kami akan terus perjuangkan agar mereka diberi kesempatan baik untuk regular maupun P3K proses. Nah, 1 juta rekrutmen untuk guru. Oh, saya sangat senang honorer. Tapi sekaligus juga khawatir gitu. Catatan kami buat kementerian, barangkali perlu dikaji dulu ya, karena nanti mereka bertanya-tanya, PHP apa beneran ini? Jadi klaimnya bagaimana gitu. Sebab kalau sudah sampai ke publik, ya, terus kemudian pelaksanaannya bagaimana itu, ya nanti tuh pasti yang ditekan itu Ibu Ketua Umum. Ini gimana sih, Bu, gimana gitu. Semoga saya kemarin berkoordinasi dengan beberapa kawan dari kementerian lain untuk memastikan bahwa 1 juta ini jangan sampai tidak. Ternyata jawabannya lain-lain. Nah, itu yang harus kita kawal. Apapun PP nomor 98 tahun 2020 yang keluar 1 minggu setelah diterima oleh Bapak Presiden, itu adalah hadiah bagi kita semua pemerintah. Itulah kalau perjuangan disampaikan dengan cara-cara yang baik. Dan perjuangan itu sudah sampai ke bawah. Teman-teman honorer di provinsi kabupaten kota itu adalah perjuangan para pengurus provinsi kabupaten kota yang tiada kenal lelah. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih sumbangsi PGRI? Ya, biar teman-temannya lah yang jawab, jangan Ibu. Ya, Ibu mohon maaf, menarik. Udah mulai banyak yang ingin bertanya, Ibu. Jadi banyak, kita lanjut sesi tanya jawab aja ya, Bu ya. Oh iya, sedikit-sedikit kalau gitu. Oke, silakan Bu ya. Oh, ada yang mau bertanya ya?
Iya, udah siap, nanti ditayangkan pertanyaannya, Bu. Oke, ini ya. Habis suruh ngomong, aku tuh lagi kangen-kangennya sih sama Pragunan. Iya. Ya, jadi teman-teman, ini klaster pendidikan dicabut dari Undang-Undang RUU Cipta. Ini penting. Ya. Waktu kami sampaikan ini, ya, di dalam banyak kesempatan, dan ternyata didengar. Dan karena banyak undang-undang yang bertabrakan satu sama lain, mungkin perlu juga barangkali ya omnibus law khusus untuk pendidikan. Nah, ini dari EI. Jadi ini Bapak Ibu yang kami tinggalkan aja, tetapi yang pasti Pak Eko Derajat besok akan berbicara bagaimana energinya dikirim ke sana. Lomba-lomba teman-teman, jangan pernah lupa. Sekarang ada 1.500 naskah guru menulis. Sekarang setiap malam ada olimpiade guru, namanya Guru Limpik. Yang semalam Profesor Eko, Ibu Siska, Ibu Fat, dan Pak Fauzi menyampaikan pemenangnya setiap hari. Ya. Dan ini ada apps, ada segala macam nih. Nanti ini ada tempatnya sendiri untuk menyampaikan inovasi-inovasi. Nah ini Pak Menteri berkunjung ke tempat kami. Terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada satu misalnya kami tidak mengikuti program misalnya POP, bukan berarti kami tidak setuju, bukan berarti kami berserah, enggak. Karena kami memandang ada yang lebih penting. Ini buktinya tuh Pak Menteri berkunjung dengan Pak Dirjen GTK, dengan semua gitu ke tempat kami. Buat teman-teman guru, ini banyak sekali, tapi nah di tengah ini Bu Uni ya yang rambutnya keribu begini. Nah, ini alhamdulillah. Terima kasih untuk kawan-kawan LKBH PGRI Jogja Sleman, luar biasa ya. Guru itu tidak ada yang berniat berbuat jahat. Kalau ada kelalaian, jangan sampai guru dianggap sebagai penjahat. Maka kalau itu terjadi, saya orang yang paling, hey, ada Profesor Eko. Mau ada Profesor Eko? Ada Bu, lagi dengerin Ibu. Ya. Tahu nggak Prof? Aku tadi ngomong sampai merinding. Aku merasa amat tersanjung dan bangga. Profesor Eko yang luar biasa mendedikasikan dirinya dan sangat terkenal, itu mau repot-repot gitu siang malam untuk PGR. Jiwanya luar biasa. Gimana? Apakah Profesor Eko dulu aja deh yang tampil karena aku tahu mau pergi? Saya besok pagi Bu. Eko besok Bu. Oh, saya syukur besok ya? Eko. Ya. Ibu, mohon izin ditayangin pertanyaan boleh? Oh, boleh. Ya. Ini aku lagi mau bilang inilah gerakannya nanti. Aku tak untung aja aku bilang. Nanti ini disampaikan oleh Profesor Eko. Iya. Ya? Oke. Ada yang mau bertanya? Intinya Bapak Ibu sekalian, saya bangga, saya bahagia, saya terharu. Teman-teman berkumpul bersama di sini. Ayo bikin gerakan perubahan. Dan ingat ya, ada banyak program-program yang akan nanti disampaikan oleh Pak Eko, disampaikan oleh Pak Dudi, Abdul Qadir, Pak Wijaya, senyumnya itu rambutnya Pak Wijaya kayak Pak Guru banget gitu. Dan silakan. Ini Bu, pertanyaan pertama ini dari Bu Nur Ajmi Alawi. Bu, nasib guru SPK yang terdiskriminasi oleh Sekjen Kemendikbud gimana? Ini curhatannya Bu. Oke. Aku tuh ya belum kenal sih sama guru-guru SPK. Nah. Selama ini kalau diundang susah banget. Ya. Baiklah Ibu, gimana kalau kita ketemu? Ya, apa saja sih masalahnya? Nanti kita coba fasilitasi untuk berbicara. Kalau misalnya teman-teman itu SPK itu kemudian 24 jam mengajar, ya wah jadi haknya guru dong. Nggak boleh ada diskriminasi untuk SPK dengan alasan karena gajinya lebih baik kemudian tidak diberikan. Enggak, kalau memenuhi dan dapat tunjangan. Gimana saya? Sebentar, ada pertanyaan ini. Oke. Kalau misalnya teman-teman SPK itu udah lulus sertifikasi 24 jam mengajar, kenapa enggak gitu?
tapi memang aku tuh nggak kenal sih. Gitu. Mungkin kita perlu kumpul suatu kali ya, Bu Nur Azmi, ya. Ya Bu, nanti ketuanya dihubungi Bu, karena ada ketuanya nanti kontak Ibu dia kasih ke beliau suruh menghubungi Ibu ketua. Jangan saya biar dengan Mbak Tia, jangan semua langsung. Ya, kita bikinkan pertemuan. Ini ada SPK yang sangat luar biasa dedikasinya, yaitu Ibu Francisca Susilawati, ya. Itu beliau mantan kepala sekolah SD Bogoraya, tetapi sekarang di manajemennya kalau nggak salah di Bogoraya. Beliau itu dedikasinya luar biasa, guru lingkup segala macam, menulis buku dan lain sebagainya. Tapi di luar itu tuh saya sering mengundang SPK tapi nggak hadir, tapi ini ada masalah, oke lah kita bicara bersama, ya, karena siapapun harus menjadi bagian dari itu. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya Bu, ini, nah, dari Bu Dewarda bertanya sedikit bingung dengan konsistensi tentang aturan seperti penyelenggara PPG yang setelahnya memberikan sebutan GR di belakang nama pada belangkonya, mungkin dengan tujuan mengangkat derajat dan wibawa profesi guru. Namun di SK misalkan SK PNS tidak dibubuhkan gelar atau sebutan tersebut tanpa alasan yang jelas. Mohon ditindak lanjut untuk pembahasan ini yang sejujurnya menjadi masalah dari 2 tahun-tahun lalu. Iya, ini salah satu yang dikritisi. Nanti disampaikan oleh Pak Dirjen ya. Iya. Kalau yang namanya sertifikasi guru itu sudah bagian juga menjadi perhatiannya PGN. Sertifikasi guru dalam jabatan itu disesuaikanlah dengan undang-undang guru dan dosen. Masa guru harus portofolio menyampaikan kayak dosen apa tuh jurnal terakreditasi itu berlebihan. Tetapi kalau misalnya karyanya guru, bagaimana meningkatkan pembelajaran itu masih bisa kita terima. Jadi dan 3 bulan harus ada yang sampai ngesot-ngesot di tengah hutan cari sinyal itu sangat menyedihkan. Jadi saya selalu mengatakan begini, persoalan kemajuan pendidikan itu sangat tergantung pada polisi. Kalau guru sih nurut-nurut aja, disuruh didorong apa tuh mereka akan belajar dan belajar. Jadi ini bagian yang ya terima kasih Ibu Jali Wardah jadi perhatian. Berikutnya, nah ini dari Surakarta Jawa Tengah dari Bu Yanti. Selama ini usul Ibu selama ini manajemen di SD tugas selain guru kelas juga diberi tugas-tugas tambahan, salah satunya tugas bendahara sekolah, merangkap guru kelas sekaligus bendahara. Tentunya ini sebuah tugas yang tidak mudah. Mohon Ibu untuk tugas ini bisakah diusulkan setiap sekolah diberi formasi untuk staf sebagai bendahara, karena jabatan bendahara memang betul Ibu di Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tidak masuk hitungan ekovalensi dengan tugas mengajar Ibu. Jadi tugasnya berat, urusannya dengan inspektorat, dengan BPK, tapi tidak ekvivalensi dengan jam mengajar dan juga mengganggu aktivitas utama sebagai guru. Mungkin itu Bu. Iya. Gini ya, yang menarik dari bantuan pemerintah sekarang itu ada bantuan untuk tenaga administrasi. Artinya yang diperjuangkan PGRI sudah lama bahwa di setiap sekolah itu perlu ada tenaga administrasi sekolah. Supaya apa? Katanya guru itu kan harus profesional, tapi diberi tugas tambahan yang tidak ada kaitannya. Sudah gitu kadang-kadang bendahara ini kan sangat riskan. Riskannya itu nanti guru nggak tahu apa-apa karena ini dan lain satu hal ada masalah-masalah. Ini yang kita inginkan bahwa di sekolah dasar perlunya tenaga administrasi. Ya. Oke. Oke, saya kira itu ya. Ini satu lagi terakhir Ibu. Terakhir ini dari Bu Idawati Siregar. Ya, ini tidak pernah, nah ini kan Bu, guru honor dari tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah mendapatkan bantuan apa-apa sama sekali. Dan sekarang ada BSU untuk honor tapi susah masuk ke GTK-nya Ibu. Bagaimana solusinya kami yang honor? Tolong ditanya kepada Pak Dirjen ya. Ya, nanti. Ya, Ibu. Nanti ditanya betul. Jadi Pak Dirjen nanti diatur waktunya untuk tanya jawab. Yang kayak gini ini tanya gitu.
Saya sampaikan bahwa keadilan jangan beda-bedakan, tapi kita selalu punya persoalan pada pendataan. Jangan sampai yang betul-betul membutuhkan tapi tidak dapat. Iya, itu mungkin Ibu masih banyak lagi pertanyaan, tapi dikarenakan waktunya sesi Ibu mungkin telah selesai, dan juga memang Ibu masih ada kegiatan yang lain sangat padat, dan mudah-mudahan ibunda kita selalu diberikan kesehatan ya. Jadi dari sini pindah ke yang lain, jadi sampai malam luar biasa kegiatannya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kita semua tetap mendapatkan sebuah manfaat yang luar biasa serta lahir sebuah kebanggaan, bangga di PGRI. Terima kasih. Ibu silakan closing statement Ibu. Terima kasih buat semuanya. Saya juga senang sekali Mas Wijaya sampaikan salam hormat saya kepada Pak Dirjen PTK. Mudah-mudahan beliau berkenan mendengarkan curahan hati para guru dan ada tindak lanjutnya, dan APKS bisa menjadi fasilitator utama. Ya, tolong tugas ini closing statement dari saya. Saya tugaskan APKS tingkat nasional untuk membantu memfasilitasi berbagai persoalan guru untuk berbicara. Kalau ada hal-hal yang sangat sulit sekali baru nantikan. Jadi harus menjadi jembatan bagi persoalan kawan-kawan di sini. Jadi teman-teman dengar ya, Ibu udah minta kepada Mas Jaya dan teman-teman semua, kalau ada persoalan disampaikan dan difasilitasi. Dengan senyum Mas Jaya seperti itu, orang merasa nyaman ya. Kita sampaikan dengan baik, kita kawal, kita tanya, mudah-mudahan persoalan-persoalan ini berkurang signifikan ya untuk kemajuan dan martabat guru. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Besok kita akan ikut Profesor Eko Indrajit jam berapa sih? Beliau pagi-pagi partner bersama Pak Maman dari Puskurbu beliau. Gimana kalau satu-satu aja dicari tempat? Punya. Iya nah, nanti siap. Saya siap. Pokoknya ada nih. Nah, soalnya 2 jam udah selesai kalau beliau udah ngomong. Yang penting satu. Kalau tahu ada, kenapa saya harus ngomong? Aku pasti. Yang penting satu Bu Ketum. Apa? Besok malam saya duet sama istri saya di konser 7 ruang Lustrum ITS. Kalau mau kasih tahu semua linknya dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu pas bentrok tuh Mas Eko. Oh malam Bu, jam 7 malam. Teman-teman semua, Profesor Eko itu serba bisa. Kalau ngomong pembelajaran teknologi nggak usah dikata. Disuruh tidur pun sampai mimpinya teknologi. Tapi bisa mengimbangi istrinya yang penyanyi, yang artis, Lisa Arianto. Ya, main musik bisa, nyanyi bisa. Satu lagi Bu. Jangan lupa Bapak Ibu guru tiap jam 7 malam selama seminggu nonton Tunas TV karena pengumuman medali guru Olimpik. Nah, tolong bagaimana sekarang sebelum saya tutup Tunas TV bagaimana cara mengaksesnya, jam berapa dan lain sebagainya. Ibu, Pak Dirjen udah masuk di ruangan, Ibu. Oke. Aku udah ngomong dong sama Pak Dirjen, ya. Halo Pak Dirjen, Assalamualaikum Pak Dirjen GTK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ketum. Selamat pagi Pak Dirjen. Halo Prof. Eko, apa kabar? Baik Pak Dirjen, sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih Pak Dirjen GTK berkenan ini kumpul di sini, Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis dari PGRI, ada Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, PGRI, dan lain sebagainya. Mereka sangat haus menunggu arahan, bimbingan. Dan Pak Dirjen, saya mohon izin, ini kawan-kawan APKS ini, kalau ada masalah boleh didengar ya Pak Dirjen ya, jadi tempat komunikasi ya Pak. Siap, Prof. Iya, ya. Jadi nanti mereka menyampaikan biar jangan langsung para gurunya menyebut Pak Dirjen. Jadi ada apa yang bisa disampaikan, didiskusikan biar Pak Wijaya CS, Pak Dudung bisa komunikasi dengan Pak Dirjen.
Makasih loh berkenan ya, saya bahagia sekali ada Pak Dirjen bergabung di kawan-kawan dulu semua. Terima kasih Bu Ketum, terima kasih. Nah, Iya. makasih. Oh ya Pak Dirjen, tanggal 28 November kami puncak hari ulang tahun PGRI dan nanti undangan khusus kami kirimkan. Insya Allah Bapak Presiden akan memberikan amanatnya kepada kita semua. Mohon dukungannya. Sekali-sekali Pak Dirjen pakai baju PGRI ya. Jangan sampai enggak kami kirimin. Kalau siap Bu Ketum. atau mau jaket, apa mau baju, terserah nanti kami kirim. Ya. Terima kasih Pak Cuaca Dirjen. itu, cuaca Bu Ketum. Tergantung cuaca ya. Kalau cuacanya panas ya jangan jaket dong. Tapi kalau hujan ya jaket boleh lah. Oh, dengar tuh Bu Fat, panitia dikirim dua-duanya artinya itu ya. Iya. Ukurannya apa Pak? L, XL? Nanti ketahuan deh ininya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sambut ya kehadiran Pak Dirjen GTK, Pak Iwan Sahril PhD bersama kita. Sekaligus saya menutup dengan yel-yel PGRI ya. Coba kita semuanya yel-yel PGRI ya. Pak Dirjen masih malu-malu ditutup dulu, jangan di spotlight gitu. Teman-teman aja ya. Bu Cici diajak tuh Pak yel-yel ya. Ayo siap. Mari kita salam perjuangan kita. Salam perjuangan dibuka ya. Iya, dibuka mute-nya, di-unmute. Di-unmute oleh host. Oke, kita mulai ya. Unmute dulu Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketum yang kami hormati, Pak Dudung, Abdul Qadir yang kami hormati, Teh Cici dari Jawa Barat. Terima kasih Dr. Iwan Sahril, Dirjen GTK, PhD, Dr. Iwan Sahril, PhD, Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenan hadir di tengah kesibukan beliau. Bapak Ibu semua, langsung saja kita akan mendengarkan pencerahan, arahan, dan berbagai program-program di kementerian, terutama di GTK, terkait dengan guru abad 21. Dengan segala hormat kepada Dr. Iwan Sahril, Dirjen GTK Kemendikbud, dipersilahkan. Terima kasih Pak Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Umum PBPGRI, Bu Profesor Dr. Unifa Roshidi. Pak Muhajir nggak hadir ya ini Bu ya? Oke. Bapak Muhajir diwakili oleh Pak Didik, Pak Dirjen. Siap. Nanti salah belum nyapa Prof Muhajir. Ya. Lalu Pak Dudung dan segenap pengurus besar PGRI yang berbahagia, Pak Profesor Dr. Eko Indrajit, ini ya, Pak Dirjen, sebagai salah satu fans Bapak. ya, Pak Dirjen. Sangat setiap ketemu Prof Eko di webinar apapun, saya selalu ngerasa wow gitu ya. Wow-nya itu selalu muncul gitu Prof Eko. Sangat humble tapi luar biasa menurut saya. Kebermanfaatan ilmu yang diberikan selalu saja menjadi inspirasi dan bermakna bagi kita semua Prof Eko. Terima kasih. Dan Bapak Ibu semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga semua berbahagia, sehat walafiat dalam masa pandemi yang ada saat ini ya, kesehatan dan keselamatan kita menjadi hal yang paling utama. Amin. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk hadir pada pertemuan pada kali ini. Terima kasih kepada Prof Unifa serta semua jajarannya atas undangan dalam acara Rembuk Nasional Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis atau APKS PGRI pada saat ini, yang saya dititipkan materi tentang guru abad ke-21, peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan. Nanti saya akan
menggunakan judul yang agak sedikit berbeda dengan menggunakan kata-kata transformasi, karena transformasi ini menjadi salah satu kata kunci yang kita coba untuk dorong pada saat ini bersama-sama untuk melakukan lompatan seperti yang sering disampaikan juga oleh Prof. Unifah, Prof. Eko, Pak Dudung, dan tentunya ini arahan dari Presiden Joko Widodo supaya pendidikan Indonesia membuat sebuah lompatan tidak bergerak linier, supaya bisa menjawab tantangan zaman yang pada saat ini terus semakin disruptif. Dalam kondisi pandemi ini kita ditantang sebuah laboratorium besar untuk menempa mental kita untuk tidak menyerah, untuk terus bersemangat dan berinovasi dalam kondisi yang sangat disruptif tentunya. Ini tidak mudah, namun itulah hal yang harus kita kerjakan, dan alhamdulillah menurut saya teman-teman PGRI dan guru-guru seluruh Indonesia pada saat ini, saya melihat sebuah antusiasme yang luar biasa, belajar yang luar biasa, yang memberikan semangat dan harapan bahwa apa yang kita harapkan untuk melakukan transformasi itu insya Allah bisa kita capai dengan baik, dan mudah-mudahan bisa lebih cepat daripada yang kita harapkan. Mimpi kita adalah 25 tahun lagi, 2045, kira-kira satu generasi dari sekarang, Indonesia menjadi sebuah negara maju seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, menjadi negara yang sejahtera lahir dan batin, tingkat kemiskinan 0%, dan taraf hidup yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu mimpi yang sangat ambisius sebenarnya, tapi insya Allah kita bisa lakukan dengan bersama-sama, dengan baik. Karena sejatinya negara kita, bangsa kita ini adalah bangsa yang dilahirkan dari pemimpi dan pejuang. Kita bermimpi untuk sebuah tujuan yang tidak mudah. Indonesia merdeka pada waktu itu bukanlah hal yang sangat mudah. Namun para pejuang kita dengan keteguhan semangat, walaupun banyak cobaan yang mereka hadapi, mereka berjuang untuk mencapai mimpi itu dan mereka berhasil. Menurut saya itulah inspirasi bagi kita semua, guru-guru Indonesia, guru-guru sebagai agen perubahan untuk negara, karakter, kualitas SDM yang kita andalkan adalah para pejuang untuk mencapai mimpi itu. Seperti halnya Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Kiai Haji Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, dan semuanya itu mereka adalah orang-orang yang tercerahkan oleh guru-gurunya. Sebenarnya menurut saya pahlawan-pahlawan yang tidak mungkin sempat di-highlight itu adalah guru-guru mereka, guru-guru dari para tokoh-tokoh Republik ini, karena itulah peran guru. Peran guru adalah sebagai jembatan yang mengantarkan peserta didik ke babak berikutnya dan mengantarkan mereka untuk menjadi manusia-manusia yang memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat. Baik, Bapak Ibu, saya mungkin mohon izin ada sedikit paparan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pak Dirjen, ya. Pak Dirjen, apa sudah terlihat ya? Sudah bagus Pak Dirjen. Silakan Pak Dirjen. Ini agak lemot ini saya. Oke. Nah, teman-teman PGRI, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, presentasi saya kali ini mengambil judul tentang transformasi guru Indonesia abad ke-21. Jadi ini yang kita visi bagaimana kita akan melakukan sebuah transformasi guru Indonesia di abad ke-21. Pertama-tama saya ingin melakukan bertanya dengan pertanyaan yang sederhana. Menurut Bapak Ibu, apakah ini jawabnya di dalam hati saja? Apakah seorang anak itu lahir ibarat kertas yang bertulisan tapi samar-samar, sudah ada polanya, atau ibarat kertas yang kosong? Boleh pilih A, boleh pilih B, karena dua-duanya dasar teorinya itu ada, jadi tidak ada yang paling benar atau paling salah. Namun kecenderungannya mau pilih yang mana? Apakah kalau anak itu lahir ibarat kertas yang sudah ada tulisan samar-samar, atau ibarat kertas polos kosong, gitu ya? Nah, saya akan kembali ke pertanyaan ini nanti. Silakan dipilih jawabannya dalam hati saja. Selanjutnya,
Oke, sebenarnya bagaimana kita memaknai peran dari guru itu tergambarkan dari sebuah ungkapan frasa yang berasal dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara di logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Tuturi Handayani. Lengkapnya ini berasal dari ungkapan beliau, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo, bahwa seorang guru itu haruslah menjadi seorang teladan. Dan kemudian Ing Madya Mangunkarso, seorang guru ketika di tengah menjadi pembangkit semangat, penguat semangat, bukan melemahkan semangat. Dia seorang pembangkit semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, ini adalah outcome yang tujuan akhirnya pada akhirnya adalah membentuk anak-anak yang bisa dari gurunya dari belakang, anak-anaknya bisa bergerak secara mandiri atau merdeka. Karena itu pesan utama dari filosofi dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara adalah untuk membentuk manusia-manusia yang merdeka. Nah, ini mensyaratkan sebelum manusia yang merdeka, gurunya juga menjadi insan-insan yang juga merdeka. Tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah kembali lagi jadi teladan, menjadi pembangkit semangat, dan untuk menjadi pemberdaya kemandirian anak-anak didik kita. Sebenarnya pada akhirnya menurut saya, filosofi Bapak Pendidikan kita ini sebenarnya sangat progresif, dan dia tidak lekang oleh zamannya. Dia tetap kekal, karena ini adalah esensi yang luar biasa jeniusnya dari Bapak Pendidikan kita. Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang bukan saja dikagumi secara nasional, tapi juga internasional. Dilihat dari sejarah, Ki Hajar Dewantara ini mendapatkan pendidikan untuk pendidikan gurunya ketika diasingkan di Belanda, dan beliau itu sangat akrab dengan ide-ide dari Frederick Froebel dan Maria Montessori yang sangat menggagas bagaimana pembelajaran yang berpusat kepada anak itu harus dilakukan. Dan kemudian berikutnya Ki Hajar Dewantara juga berinteraksi dengan cukup intensif dengan ide-ide dari Rabindranath Tagore, seorang sastrawan dan pendidik dari India, peraih Nobel Sastra pertama dari luar Eropa. Dan yang menjadi hal yang menurut saya yang sering luput dari perhatian kita semua adalah tokoh-tokoh sebesar Maria Montessori atau Tagore sangat respect kepada Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Bayangkan Bapak Ibu, pada waktu itu masih di abad ke-20, di awal-awal abad ke-20, tahun 27, tahun 1940. Kalau Tagore mengunjungi Taman Siswa di tahun 1927, perjalanan keliling dunia pada saat itu sangatlah tidak mudah. Harus dengan kapal laut berbulan-bulan, dan apalagi kemudian harus menjambangi sampai ke Yogyakarta gitu ya. Tapi kenyataannya adalah Tagore dan Montessori itu secara fisik mengunjungi Ki Hajar Dewantara, mengunjungi Taman Siswa, karena mereka mendengar apa yang dilakukan oleh Bapak Pendidikan kita dan merasa kagum, sehingga kemudian menyengajakan diri untuk mengunjungi, untuk melihat apa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa. Bahkan Tagore sepulangnya dari Yogyakarta pada waktu itu, Tagore pun membuat sebuah ruangan kesenian khusus yang beliau lihat waktu itu di Taman Siswa untuk kemudian juga dihadirkan di sekolahnya yang ada di Sanitiketan di India. Dan ini yang menjadi menurut saya pengakuan, bentuk rekognisi Bapak Pendidikan kita yang tadinya beliau belajar tentang filosofi pendidikan dari berbagai tokoh-tokoh dunia, tapi mengkontekstualisasikannya dengan kondisi di lokal, dengan kondisi yang ada di Indonesia. Malah kemudian tokoh-tokoh dunia ini yang menjadi kagum dan apresiasi apa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini menurut saya Bapak Pendidikan kita adalah seorang tokoh kelas dunia. Nah, karena itu ada tiga hal menurut saya. Ketika kita mengatakan guru abad ke-21, saya akan mengembalikannya dengan konteks Merdeka Belajar, namun kepada filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Yang pertama adalah memandang anak dengan rasa hormat. Maksudnya bagaimana? Ki Hajar Dewantara berkata bahwa pendidikan itu hanya bisa menuntun, namun faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak sangatlah besar. Ilustrasi seorang pendidik itu adalah ibarat seorang petani.
dan anak itu adalah bibit-bibit yang dimiliki oleh yang didapatkan oleh petani. Ki Hajar menuliskan begini, seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam, bahkan ia dapat menghasilkan tanaman padi yang lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodratnya padi itu tetap mustahil. Dengan kata lain, kalau bibitnya itu padi, tumbuhkanlah dia menjadi padi yang terbaik. Jangan menumbuhkan padi, bibitnya padi, ditumbuhkan berharap menjadi jagung. Jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi. Nggak akan match itu, nggak akan tumbuh jagungnya dengan baik. Nah, keunikan anak-anak atau memandang anak dengan rasa hormat, atau istilahnya Ki Hajar, seorang pendidik itu harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Sebuah orientasi bagi Ki Hajar bahwa anak itu unik, tidak ada yang sama. Kalau dia itu ibaratnya bibit yang tadi yang kita sebut, yang kita hadirkan dari kutipan Ki Hajar ini, bibitnya padi, tumbuhkanlah dia jadi padi. Jangan ini diharapkan untuk jadi kedelai dan lain sebagainya. Kalau dia ini bibitnya kopi, tumbuhkanlah dia jadi kopi yang terbaik. Jadi dia menjadi yang terbaik sesuai dengan kodrat yang telah dititipkan oleh Yang Maha Kuasa kepada anak tersebut. Ini adalah bagaimana menurut kita, mungkin kalau dengan bahasa, mungkin Prof. Eko akan sangat ini sekali nanti dengan konteks teknologi misalnya, pembelajaran yang terpersonalisasi atau student-centered learning, menggunakan diferensiasi dan sebagainya. Ini sebenarnya secara filosofis sudah juga digariskan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, kembali lagi ke pertanyaan saya yang pertama, kalau Ki Hajar melihatnya jawaban seorang anak yang lahir itu bukan seperti kertas yang kosong, tapi kertas yang sudah ada tulisannya atau polanya tapi samar-samar. Kata Ki Hajar, anak itu lahir diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisan itu suram atau samar-samar. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang samar-samar atau yang bahasanya suram, ini bahasa Indonesia yang lama ya, dan berisi baik, yang kalau yang menebalkan, kalau yang baik, agar lebih nanti nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaklah dibiarkan, jangan menjadi tebal, bahkan kalau bisa, jika bisa dibikin lebih suram atau lebih samar-samar. Karena itu fungsi dari pendidikan itu adalah tuntunan. Seperti tadinya bibitnya ini apa, jadi dituntun dia menjadi padi yang terbaik dan sebagainya. Dan hidup tumbuh anaknya itu nanti di luar kecakapan kita kaum pendidik, karena mereka adalah makhluk hidup yang tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Ini prinsip pertama yang kalau kita berpijak pada filosofi Ki Hajar Dewantara, guru abad ke-21 adalah guru yang memandang anak dengan rasa hormat. Nah, yang kedua, saya agak lemot ini zoom-nya. Oke, yang kedua, udah ya? Baik. Yang kedua, guru dalam konteks abad ke-21 atau dalam perspektif yang kita inginkan di Merdeka Belajar, itu mendidik secara holistik. Nah, kembali lagi kita melihat pada kerangka dari filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang holistik ini, kalau dalam bahasanya Ki Hajar itu menggunakan beberapa kata. Misalnya budi pekerti, lahir dan batin. Sebenarnya ini adalah cara yang sama, cara yang berbeda untuk mengatakan hal yang sama. Budi itu adalah sama yang dengan apa yang dimaksud dengan batin atau trisakti dalam bahasanya Ki Hajar, yaitu pikiran, rasa, kemauan, atau cipta, rasa, karsa. Cipta itu untuk pikiran, rasa itu perasaan, dan karsa itu kemauan. Sedangkan pekerti itu adalah lahir atau tenaga. Jadi lahir dan batin, budi, pekerti itu sebenarnya satu, maksudnya sama. Nah, dalam konteks filosofi Ki Hajar, semuanya ini harus ditumbuhkan secara seimbang. Harus ada olah cipta, harus ada olah rasa, harus ada olahraga, dan olah karsa.
Olah cipta artinya menajamkan pikiran, atau dengan bahasa ininya kognitif gitu ya. Kemudian olah rasa itu menghaluskan perasaan. Ini yang mungkin dalam konteks afektif rasanya. Dan ada dimensi yang khusus di sini yang digarisbawahi oleh Ki Hajar adalah olah karsa, kemauan. Dan kemudian olahraga, jasmani. Jadi jasmaninya harus sehat. Saya menggarisbawahi kata-kata karsa di sini. Karsa ini menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya yang sering terlupakan. Seorang anak atau kita pun, orang dewasa, bisa saja memiliki sebuah kecanggihan berpikir, kita mungkin sangat intelijensinya bagus, tapi kalau kemauannya lemah, itu akan susah. Sama juga dengan dalam konteks belajar, walaupun ini potensinya IQ-nya hebat dan lain sebagainya, tapi kalau kemauannya yang kurang, itu susah sekali. Namun yang potensinya mungkin biasa-biasa saja, tapi kemauannya sangat kuat, justru itu akan sangat berpotensi menuju kesuksesan. Kalau kita lihat dari filosofi Ki Hajar, ingat sosung tulodo, ingmadia mangun karso. Jadi dibangun semangatnya. Itu karena itu kemauan ini adalah pendidikan yang baik itu haruslah pendidikan yang menguatkan, menumbuhkan kemauan, menjaga kemauan, merawat ini sehingga walaupun masing-masing anak itu potensinya macam-macam, namun mereka memiliki kemauan yang kuat untuk bisa belajar terus-menerus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu yang ditekankan dalam pendidikan budi pekerti ini oleh Ki Hajar adalah tidak ada dua budi pekerti yang sama, bahkan anak kembar sekalipun tidak sama, sehingga pendidikan budi pekerti itu atau yang secara holistik itu tidak boleh dilakukan dengan konteks one size fits all atau penyeragaman. Harus merupakan menghargai keunikan dari masing-masing anak sesuai dengan prinsip pertama tadi, memandang anak dengan rasa hormat. Dan ketika ini terjadi berhasil pendidikan itu, olah cipta, olah rasa, olah karsa, timbullah kebersihan budi yang kemudian pada akhirnya membawa kita kepada kebijaksanaan. Karena itu pendidikan yang dilakukan dengan baik, dengan seimbang, dan secara holistik itu akan menghadirkan pada akhirnya disiplin ilmu apapun akan menghadirkan manusia-manusia yang penuh kebijaksanaan. Karena itu kita harus melakukan ini di pendidikan kita supaya masyarakat kita memiliki SDM-SDM yang bukan saja pintar, tapi juga memiliki kebijaksanaan. Oke, dalam hal ini sebelum 3 tahun sebelum Ki Hajar Dewantara wafat, beliau sudah melakukan sebuah kritikan terhadap pendidikan kemerdekaan di zaman kemerdekaan pada waktu itu. Dalam pidato sambutan Dr. Honoris Causa beliau di Universitas Gadjah Mada di tahun 1956, Ki Hajar berkata bahwa kita lihat di zaman sekarang masih terpakai bentuk-bentuk rumah sekolah, daftar-daftar pelajaran yang tidak memberi cukup semangat mencari ilmu pengetahuan sendiri. Karena tiap-tiap hari, tiap-tiap triwulan, tiap-tiap tahun, pelajar-pelajar kita terus-menerus terancam oleh sistem penilaian yang penghargaan yang intelektualis. Anak-anak dan pemuda-pemuda kita sukar dapat belajar dengan tentram, karena dikejar-kejar oleh ujian-ujian yang sangat keras dalam tuntutan-tuntutannya. Mereka belajar tidak untuk perkembangan hidup kejiwaannya, sebaliknya mereka belajar untuk mendapat nilai-nilai yang tinggi dalam rapor sekolah atau untuk dapat ijazah. Dalam soal ini, sebaiknya lah kita para pemimpin perguruan, maksudnya pemimpin sekolah, bersama-sama dengan Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan mencari bagaimana caranya dapat memberantas penyakit eksamen kultus, mengkultuskan ujian, dan yang mengejar-ngejar ijazah tersebut. Ini kritik dari Bapak Pendidikan kita terhadap sistem pendidikan yang pada waktu itu tahun 56 sudah beliau lihat tidak berpihak kepada pendidikan yang holistik, hanya pendidikan yang sifatnya intelektualis saja. Jadi ini mungkin salah satu yang masih relevan bagi kita hingga saat ini. Lalu selain pendidikan yang memandang anak dengan rasa hormat, pendidikan yang holistik, yang ketiga, untuk guru abad ke-21 dalam konteks filosofi Ki Hajar Dewantara harus melakukan pendidikan secara relevan atau kontekstual. Nah, dalam hal yang berhubungan dengan konteks atau relevansi dari sebuah proses pendidikan, maka Ki Hajar mengajak kita semua untuk mencermati apa yang beliau namakan kodrat keadaan yang terdiri dari dua unsur. Pertama, yaitu unsur kodrat alam. Jadi alamnya seperti apa? Bahwa dalam bentuk pendidikan yang dihadirkan untuk para anak-anak kita, harus dilihat bahwa apa konteks masyarakatnya.
apa konteks tempat di mana anak itu berada. Karena masing-masing itu memiliki dinamika sendiri-sendiri, sehingga relevansi itu harus dilihat dari konteks alamnya. Namun alam yang sama, misalnya di Yogyakarta sekalipun, itu berbeda dari waktu ke waktu. Ini namanya kodrat zaman. Zaman yang ditempati oleh sebuah masyarakat, Yogyakarta tahun 1950, berbeda dengan Yogyakarta di tahun 2020 dan akan berbeda dengan Yogyakarta di tahun 2050. Karena zamannya berbeda. Zaman yang sekarang yang kita sering highlight itu adalah revolusi industri 4.0. Dan sekarang COVID-19 yang menjadi bagian dari tantangan zaman kita. Nah, pendidikan harus bisa untuk merespon terhadap kodrat keadaan. Kodrat alamnya seperti apa dan kodrat zamannya seperti apa, sehingga menjadi bermakna bagi peserta-peserta didiknya. Oke, saya akan masuk dalam konteks Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam hal ini berpegang pada filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, bahwa tujuannya adalah untuk membentuk manusia-manusia SDM-SDM unggul kita yang merdeka, yang mandiri, yang berdaya. Tujuan dari Merdeka Belajar sendiri adalah untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terdiri dari yang 3 pilar utama, yaitu angka partisipasi yang tinggi untuk mendorong untuk sekolahkan anak-anak Indonesia, lalu hasil belajar yang berkualitas, dan kemudian distribusi yang merata, baik secara geografis maupun sosial ekonomi. Yang ini akan dapat dicapai melalui intervensi di bidang infrastruktur, teknologi, kebijakan prosedur pendanaan, kepemimpinan masyarakat dan budaya, kurikulum pedagogi, dan asesmen. Namun hal yang paling penting dalam hal ini adalah yang di sebelah kiri atas, bahwa kita melakukan ini dengan cara bergotong royong, di mana seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa sendiri, menjadi agen perubahan yang memberikan pengaruh dukungan sepenuhnya. Sebenarnya inilah yang menjadikan dalam istilah-istilah seperti guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, dosen penggerak, dan seterusnya. Artinya di sini adalah tidak bisa hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi bisa untuk menghadirkan kebaikan, membuat yang lain sama baiknya dengan malah kalau bisa lebih baik daripada dirinya sendiri. Ini adalah esensi dari filosofi gotong royong yang ingin kita hadirkan di ekosistem pendidikan Indonesia. Jadi bersama-sama kita melakukan ini, baik itu bukan hanya dari sekolah atau guru, tapi juga keluarga, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. Hanya dengan bergerak bersama-sama, kita bisa mencapai mewujudkan mimpi kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kata pepatah. Oke, tujuan dari apapun strategi yang nanti dilakukan di Merdeka Belajar ini adalah, kalau kita lihat di sebelah kanannya, ini adalah tujuannya, outcome yang ingin dihasilkan, yaitu menghadirkan belajar sebagai sebuah pengalaman yang menyenangkan, sistem pendidikannya lebih terbuka, di mana banyak kerjasama antar pemangku kepentingan, guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar, pedagogi yang berbasis pada kompetensi dan nilai-nilai, termasuk juga kurikulum dan penilaian, pendekatan yang berpusat kepada siswa, berbasis pada kebutuhan individu atau student centered, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, karena kita yakin bahwa teknologi akan menjadi game changer, terutama pada era revolusi industri 4.0. Program-program kita di bidang pendidikan harus relevan dengan industri atau dunia kerja, kebebasan untuk melakukan inovasi harus terus didorong, dan semua pemangku kepentingan menjadi agen-agen perubahan dalam ekosistem pendidikan. Ini yang saya lihat sebagai hal yang sangat penting sekali, filosofi gotong royong ini dalam ekosistem pendidikan kita. Lalu visi Kemendikbud kemudian adalah untuk mendukung visi Presiden, visi dan misi Presiden mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi dengan kata lain, fokus ini adalah fokus kepada muridnya. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah fokus kepada murid melalui sebuah profil pelajar yang dinamakan profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dalam konteks bagaimana transformasi guru akan kita lakukan, dan ini yang sedang terus kita dorong, tujuannya seperti yang sudah dari filosofi dari bahwa pendidikan kita harus memandang murid dengan rasa hormat atau berpusat kepada murid. Jadi bukan hanya student-centered learning, tapi juga student-centered policy. Kebijakan kita harus berpusat kepada murid. Jadi ini adalah tujuan bersama-sama. Lalu kemudian sekolah penggerak sebagai ekosistem, di mana bukan hanya SDM dari guru saja, tapi juga banyak pemangku kepentingan yang lain di dalam sekolah.
Dan sekolah kita harapkan menjadi sekolah yang bisa menjadi sekolah penggerak, artinya dia berdaya untuk memberdayakan sekolah yang lain. Program-program transformasi guru dan tenaga pendidikan difokuskan pada beberapa hal, misalnya kepemimpinan pendidikan, transformasi kepemimpinan pendidikan, karena kita percaya pemimpin pendidikan yang baik akan menghasilkan ekosistem pendidikan yang baik. Kepala sekolah kalau baik, sekolahnya biasanya juga baik. Kalau kepala sekolah yang baik ini diganti, biasanya sekolahnya agak goyang-goyang lagi gitu ya. Dan kepemimpinan ini sangat luar biasa pentingnya, bukan hanya dalam konteks di Indonesia, tapi juga secara global. Ini juga yang menjadi highlight pentingnya pemimpin yang baik di pendidikan, di sekolah-sekolah kita. Lalu transformasi PPG Prajabatan. PPG Prajabatan untuk menghasilkan calon-calon guru kita yang betul-betul memandang anak dengan rasa hormat, bisa melakukan pendidikan secara holistik dan pendidikan yang relevan. Lalu yang ketiga, pengembangan ekosistem belajar guru di setiap provinsi. Jadi di setiap provinsi kita ingin hadirnya sebuah hub belajarnya guru yang digerakkan berdasarkan juga kemitraan, bukan saja hanya untuk dari pemerintah saja, tapi juga menjadi rumah bersama bagi berbagai pemangku kepentingan untuk belajar guru yang semakin aktif, semakin dinamis, dan semakin relevan. Dan selanjutnya, pemberdayaan komunitas pendidikan yang bergotong royong. Jadi bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari berbagai stakeholder yang lain, bersama-sama untuk mewujudkan profil pelajar yang kita inginkan tersebut, atau SDM unggul yang kita harapkan tersebut. Dan yang terakhir, revisi regulasi dan tata kelola SDM GTK, di mana dalam konteks desentralisasi, mau tidak mau, ini adalah hal yang sangat penting yang bisa menunjang poin 1, 2, 3, dan 4. Saya pikir mungkin lanjut ke dalam konteks pandemi saja, mungkin terakhir, bahwa pada saat ini kita terus melakukan observasi yang terus-menerus dan diskusi yang berkelanjutan dalam konteks pembelajaran masa pandemi. Karena situasi ini selalu berubah-ubah, berganti-ganti. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sudah ada 2 kebijakan baru yang mungkin kalau Bapak Ibu, mudah-mudahan teman-teman TGRI semua udah tahu semua ini, bahwa perluasan pembelajaran tatap muka bisa dilakukan di zona kuning, tidak saja di zona hijau, dan sudah ada kurikulum darurat untuk mengatasi kondisi khusus pada saat ini, di mana sudah terjadi dalam kurikulum darurat ini KD-KD yang lebih simpel, yang bisa mungkin memudahkan Bapak Ibu guru untuk tidak terjebak pada menuntaskan semua kalau mungkin kurikulum yang sebelumnya, tapi hal-hal yang esensial yang bisa menjamin keberlanjutan belajarnya murid di jenjang-jenjang berikutnya. Diharapkan kurikulum darurat ini bisa memiliki dampak yang baik kepada guru, kepada siswa, dan kepada orang tua. Bagi guru dengan lebih sederhana, berkurangnya beban mengajar, sebelumnya agak takut gitu ya, dan fokus pada hal yang esensial dan kontekstual sehingga kesejahteraan psikososial bisa meningkat. Bagi siswa, ketika gurunya tidak terbebani, siswanya juga tidak terbebani, karena kalau gurunya ingin menuntaskan, biasanya tugasnya jadi banyak, sehingga siswa pun juga bisa lebih terbantu dan tidak menjadi stres gitu ya. Dan orang tua pun juga sama, melakukan pendampingannya juga bisa lebih mudah, sehingga kesejahteraan psikososial bisa lebih meningkat. Ini diharapkan ini bisa membantu kendala-kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama masa pandemi. Juga relaksasi untuk tidak harus memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam 1 minggu dalam masa pandemi ini juga bagian dari kebijakan yang sudah kita luncurkan supaya guru-guru bisa fokus pada pembelajaran yang interaktif tanpa terbebani dengan kebutuhan untuk mengejar pemenuhan jam. Untuk dana BOS sudah lebih bisa relaksasi, diskresi dari kepala sekolah untuk bisa menggunakan baik itu BOS reguler dan beberapa sekolah termasuk sekolah swasta mendapatkan bantuan BOS afirmasi dan BOS kinerja yang bisa digunakan untuk pembayaran guru honorer, pembayaran tenaga pendidikan lainnya, belanja kebutuhan belajar dari rumah, misalnya ini bisa digunakan untuk seperti BOS reguler, pembelian pulsa, paket data, layanan pendidikan daring, dan untuk belanja terkait dengan pencegahan COVID kalau misalnya harus tatap muka secara protokol kesehatan, jadi beli sabun atau pembasmi kuman dan penunjang kesehatan lainnya. Ini ada sekitar 56.000 sekolah swasta dan negeri yang diidentifikasi paling membutuhkan yang mendapatkan bantuan BOS afirmasi dan BOS kinerja.
juga dalam konteks pandemi, guru-guru Indonesia memberikan sebuah harapan baru dan pola baru dalam belajar, di mana kegiatan daring, workshop-workshop daring menjadi hal yang sangat biasa, menjadi semakin biasa, sehingga bisa menjangkau, kita bisa menjangkau lebih banyak lagi guru-guru untuk belajar. Ini mungkin ini saja. Oh ya, satu lagi mungkin guru berbagi, metode yang sifatnya ini agak sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana kita ingin mendorong guru-guru lebih merdeka dalam melakukan sharing satu sama lain. Jadi dengan model crowdsourcing, guru-guru bisa menggunakan platform guru berbagi ide yang digunakan selama pandemi. Karena kalau pedoman-pedoman yang seperti biasa dihadirkan itu kan sangat template sekali dan konteks selalu berubah-ubah di daerah, sehingga kita memikirkan bahwa sebuah gerakan guru berbagi ini menjadi hal yang sangat membantu. Dan dalam waktu 6 bulan, alhamdulillah sudah sampai 53 juta kali akses, lebih dari 200.000 pengguna aktif, 40.000 lebih RPP yang diunggah, dan 13 juta kali sudah diunduh dari berbagai macam komunitas guru, termasuk di sini juga guru dari Kementerian Agama juga ada yang terlibat. Dan aksi-aksi kolaborasi yang muncul secara organik dari komunitas-komunitas yang tergabung di gerakan atau laman guru berbagi ini. Saya rasa, yang terakhir, ini mungkin sudah disampaikan juga sama Bu Ketum. Ini baru kita meluncurkan bantuan subsidi upah yang diumumkan oleh Mas Menteri untuk pendidik dan tenaga pendidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud. Ini besarnya 1,8 juta yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga pendidikan yang berstatus non-PNS, mulai dari dosen, guru sekolah yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Ini di semua sekolah dan perguruan tinggi, baik sekolah negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud. Total sasarannya ada sekitar 2 juta lebih orang yang mendapat bantuan subsidi upah tersebut. Ini persyaratan untuk bantuan subsidi upah sangat sederhana. Warga negara Indonesia berstatus bukan sebagai pegawai negeri sipil, memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah, tidak menerima bantuan subsidi upah gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai tanggal 1 Oktober 2020 dan tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Ini mungkin titik informasi ini sebelum akhir presentasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Ketum, Pak Jejen, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.